Lamria kita kapelan loh. Kita kapelan. Pin juga dong nih Kak Lamria. Halo Kak. Wow. Hai. Ini lucu deh kita. Lucu deh. Kita kayak kita kembar ya Kak. Iya kita kembar. Iya kita kayak kembar. Oke kita sapa dulu dong nih adik-adiknya udah banyak yang join nih. Yeay. Hai. Siapa aja nih? Semangat sekali. Oke. Wow, Feve udah datang nih, udah masuk ke Ziel, Brenda, Ani, Kevin. Wow. Talita, Maggie, Hai semuanya. Gaby. Kak, Milda kirim apa nih? Wow, udah pada siap ya Kak Esther? Iya, oke. Keren adik-adik ini. Oke, kita tunggu bentar lagi nih. Oke, ya habis ini kita main game. Iya dong Kak. Game tebakan. Hah? Pasti kalau Zoom main game tebakan, kalau divisi kita main game-game yang suka-suka adik-adik. Ih, Grace pintar ya Kak. Wow. Dia udah tahu. Iya, Oke ya. deh, kita main game dulu ya nih, Kak. Oke Kak. Oke, wait, aku share gamenya. Mana ini? Ayo. Oke, udah kelihatan belum? Belum Kak. Belum Kak. Oke Kak, udah. Oke, kita main ya. Oke, kita mau main tebak-tebakan hewan nih. Wow, ayo. Ih. Nah, dadang. Ini kayaknya sih aku cari lebih susah sih. Harusnya sih agak-agak susah. Tapi kalau udah tahu, keren berarti ini. Panda. Oke, coba lihat Ayo. ya. Panda. Pagi-pagi mudeng ya. Kemarin agak-agak nggak mudeng ya. Biar pertanyaan pertama itu mudeng semua nih. Jadi ini panda. Benar. Keren Sekali kalian. Tenang, ini masih banyak. Oke, next. Ada apa selanjutnya? Ada apa ya? Ada apa ya? Dia ada ikan hiu nanti. Ikan hiu. Oke, ini yang kedua. Ada apa nih yang kedua? Nah, ini dia. Wow, ini apa ya? Apa Ayo, ya? ayo. Jawabannya di akhir. Jawab aja dulu apa aja nih. Singa. Jawabannya adalah iya, benar singa. Cakep. Mantep. Hebat. Keren nih Kak, keren nih. Berarti Kak Esther harus lebih susah dong diambil lagi. Ayo, Iya, Kak. minggu depan lebih susah deh. Kayaknya gampang banget. Susah deh. Kak, ayo Kak. Lagi. Ayo. Kak, di mana screen-nya? Halo, Kak. Oke adik-adik, tunggu ya. Kak Lamria sama Kak Esther kembar macam Upin dan Ipin. Ih. Wow, iya ya. Kami kayak Upin Ipin lagi ini. Kak Esther. Tunggu ya adik-adik. Kak Lamria, Iya. Upin dan Kak Esther Ipin. Wah, tapi rambut kakak nggak ada dong yang satu itu loh yang di atas. Iya kan adik-adik? Itu pakai jaket apa? Pakai jas hujan. Ayo tebak coba. Pakai apa coba? Pakai apa? Jaket. Kalau aku jawabnya pakai jaket. Pakai jaket. Pak? Jaket. Iya, Tadi lagi apa keren. pakai jaket kalau lagi di rumah? Iya, aduh. Aku juga pakai jaket. Iya ya, wow. Siapa lagi yang pakai jaket nih?
Tidak ada. Wah, masih ada ya? Ya, aku hanya pakai baju. Iya ya. Wow, keren keren keren. Bagus deh adik-adik. Iya. Halo. Ada lagi nggak yang pakai jaket nih? Kayak Kak Esther sama Kak Lamria. Gaby ada jaket. Ada lagi ya? Wow, ada lagi Gaby tuh. Aku juga Kak, aku juga pakai jaket. Ya, iya Sorry ya. guys. Itu kan Kak Elis ya aku dengar. Iya. Iya, Grace. Ayo. Apa? Mana Kak Elis? Aku mau lihat. Mana Gaby pakai jaket? Ayo Kak Esther, kita main lagi Kak. Wait, oke. Dia lagi Oke, pakai aku share dulu ya. jaket. Oke Aduh, Kak. terhambat, maaf ya. Kita kayak Upin Ipin ya Kak. Kata Iya, kayak Upin Ipin kita nih. Atau Tom and Jerry lah. Tom and Jerry. Nah, ini lanjut. Oke, lanjut. Kelinci. Cepet juga ya. Aku baru masuk nih. Cepet juga jawabnya. Hebat nih Kak adik-adiknya. Kak. Yang susah Kak, yang susah. Makanan. Coba ini bener dulu Kak. Kunci Kak, kunci. Bener ternyata Kak kelinci. Wah, hebat banget ya. Wow. Dan kalian harus lebih susah nih Kak. Kelinci tadi. Oke, ini coba yang keempat kita lihat ada apa. Ada Nah, apa? Ini bukan nyanting-anting ya? Bukan, ayo, bukan. apa ini? Apa ya? Apa? Oke, jangan ngegas. Santai. Jangan ngegas. Anjing. Ayo. Coba bener nggak ada anjing nih? Ada. Bener. Aduh, imut lagi nih anjing. Diri sekali bener. Ini hewan anjing guys. Keren. Mantap. Oke. Next ada apa ya? Apa ya? Apa ya? Nah ini. Ayo, tahu nggak ini apa? Kopinya udah hangat belum? Ayo, apa ini ya? Oh ini ya. Ini ya. What? Lebah. Oh. Ada yang bilang lebah. Iya, benar. Iya guys, ini lebah. Kita bisa ya dijawab ya. Iya, ya. Susah loh. Susah ternyata. Oke, next. Coba di yang ke-6 nih ada apa ya? Oke, Kak. Melaga kasih tahu. Tuh ada apa tuh? Ada drum itu ya? Atau Kumbang. Nggak mau. Kumbang. ada apa ya? Apa? Ayo. Kumbang. Kumbang, apa lagi nih? Banyak banget yang jawab nih. Oke, kita lihat jawabannya benar apaan ya? Kumbang. Kumbang, guys. Ada yang jawab kambing, ada yang jawab kucing ya, macam-macam ya. Kumbang jawabannya. Jadi ini kumbang. Saya pernah lihat animalnya kumbang. Kecil dia. Nah, ini yang ketujuh. Coba Ayo, lihat Dik. next. Nah, ayo ini apa? Ayo, tahu tidak? Cacing. Cacing. Yakin? Cacing. Tahu ini gambar Kayaknya apa? nggak cacing ya? Cacing lah. Buat cacing. Cacing. Susah. Coba bener nggak nih Cacing cacing apa enggak satu. nih? Ayo kita lihat jawabannya. Kepiting. Waduh. Kepiting tahu. Ih, kepiting loh. Kepiting loh, bukan cacing. Oke nih coba yang Ayo, dijawabkan ya. adik-adik. Dani lebih teliti lagi. Ya, harus Pelan-pelan, fokus, jangan fokus. langsung jawab, teliti Ya, coba. fokus, Nah, ini fokus. apaan? Ayo adik-adik fokus. Rusa. Ayo. Jangan salah lagi nih kayak tadi. Ini kayaknya, aduh. Salah. Betul. Yakin adik-adik itu rusa. Iya. Rusa.
Oh, rusa. Tadi aku dengarnya musang ya kalau yang jawab. Rusa. Rusa loh, Kak. Oke. Rusa. Oke. Oke. Next, ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Ada apa? Ada apa? Nah, ini dia. Ada. Itu ada jam. Apa ya? Ada gambar. Kambing. Terus dulu deh, betul nggak? Jawab kambing ternyata kumbang. Kambing. Iya. Salah pula. Oke, coba kita lihat. Iya, benar kambing. Wah. Ya, ini kambing ya. Dia lagi mau main sepak bola tuh. Iya. Iya, mau main sepak bola kambingnya. Kambing itu bisa main apa ya? Enggak. Oke, ini masih ada nih. Masih ada nggak, Kak? Oh, ada yang ke-10 adik-adik. Iya, perhatiin. Nah, nih. Ada paku. Apa Ada ini? Apa ya ini ya? Hewan Ada apa ya? ini? Oh, Apa tuh? Jawaban apa ya? Sampai yang ayo. Monyet atau marmut? Ayo. Marmut. Apa nih? Benar apa nih? Tulis Ayo, jawabannya di komen. hewan Tulis jawabannya di apa? komen. Ayo tulis. Ntar kalian terlihat. Marmut. Nah, nih. Marmut apa lagi ya? Yang dulu yang lanjutannya. Iya. Ayo adik-adik. Ayo, apa. Ini hewan apa? Ayo. Ayo. Susah nggak nih? Kayaknya ini susah. Oh, monyet. Monyet. Tadi ada yang mau jawab apa tuh? Jawab itu loh, jangan kejawab itu. Coba, oke. Oke, Nih, next. Teka-teki yang ke-12 ya. Kita Oke, lihat ada Kak. apaan. Ada apa ya? Nah, Hewan apa ya? Yang tulis di komentar. itu yang tadi ya, yang Itu tadi yang di tadi komen. yang Ini kita lanjut dulu. Gurita. Bener nih. Ayo adik-adik. Betul nggak ya? Coba, Nanti bener itu nggak ya gurita? Mesti di zoom nih. Satu, Gurita, gurita Kak. Dadah. Jawabannya gurita. Wow, benar tuh Kak. Panjang ya guritanya ya. Iya ya. Serem juga. Oke, ini yang ke-13. Coba Ada ya, kita Kak? lihat ada Oke. apa lagi nih Ada teka-tekinya. apa? Nah, Ada nih. apa? Ini kayak Musang, mayat manusia bukan ya? ya? Apa? Apa pisang? Musang. Musang. Ayo, ada musang nih. apa? Ada Musang. hewan apa? Trada. Benar. Benar tuh. Kak. Benar, ini adalah musang. Musang. Lucu ya musang. Iya. Musang king, durian itu. Iya. Oke, nih masih ada lagi nih. Wow, Nah, masih coba ada lagi perhatiin. Kak. Yuhu, ini apaan? Ada yang Ada. tahu? Ini apa ya? Ayo adik-adik. Singa. Apa jawabannya? Coba serigala. Benar nggak nih serigala? Serigala apa serigala? Serigala. Keren juga nih adik-adiknya ya. Hebat ternyata. Tata. Udah Bener ya, ke-13. Kak? Coba kita lihat masih ada nggak ya? Masih ada. Nah. Oke nih, apaan? Ini bukannya apa ya? Ini Ini harusnya sih susah. Aku sih mengharapkannya susah. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, waktunya ayo dikit aja nih. adik-adik. Apa ya? Apa ya? Yakin? Kok yakin? Kayaknya enggak, Le. Hah? Iya ya. Tikus. Oh, Ya ampun, aku pikir susah tahu. iya loh. Kirain apa? Kalau Meriam nggak tahu loh tadi. Aku suka makan keju. Nah, oke. Nah, ini oke, selesai. Oleh. Yeay. Enggak. Meriam. Seru enggak? Seru Masuk dong. ya? Seru kan? Oke, berarti minggu depan aku buat game lagi ya. Iya. Ready? Oh, ya. Kamu itu boleh gak bikin gamenya bisa jadi susah gak?
Kakak harus Jadi lebih susah. dong buatnya. Aku bikin susah-susah beneran nih. Iya, yakin adik-adik bisa Yakin nanti. nih? Oke. Bisa. Siap. Bisa. Minggu depan aku coba lebih susah ya. Iya, Minggu Kak depan, Esther, Kak. kita buat Minggu lebih depan. susah. Noted Mana ya, Kak. orang Iya. lihat, Oke, kita sekarang lihat kita mau dengerin Gutland Ibadah. dulu. Tatap mereka dengan baik-baik. Kak Esther mute. Woi, buka video. Oh iya. Sorry, aku mute ternyata. Oke, wait. Aku mau share Gutland Ibadah kita dulu. Yoi. Aduh, mana nih? Ada apa? Oke. Wait. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Kita yel-yel dulu dong. Nih, Oke. kayak biasa nih. Aku bilang Shine Kids. Adik-adik jawabnya apa? Sunlit. Sunbirdy for God's glory. Ya, shine brightly for God glory. Oke, aku coba ya. Shine Kids. Sunbirdy for God's glory. Kok nggak ada yang jawab sih? Iya. Sekali lagi coba, sekali lagi. Aku belum Ayo, kedengaran nih. adik-adik. Aku belum kedengaran nih. Coba ya sekali lagi Gerakannya. ya. Kak Esther, gerakannya bisa dibuat kan? Kayak mana tuh Kak gerakannya? Coba buat Kak. Oke. Coba Kak. Kakak bilang. Sign kids. Shine Kids. Shine bright. God's glory. Oke, coba semuanya lihat Kak Mita. Semuanya Kak Mita. Semuanya lihat Kak Lamria tuh gerakannya. Coba Kak Lamria, ragain Kak Lamria. Nih, Oke, kalau ayo. Kak Esther bilang Shine Kids. Nah, kayak mana tuh Kak? Oke. Sunbirdy for God's glory. Nah, gitu. Oke, kita tes ya. Kita tes ya. Shine brightly Oke, 1, 2, 3. Shine Kids. Shine brightly for God's glory. Oke, mantep. Nah, kita dengerin Gutland Ibadah kita dulu. Oke, jadi welcome to Shine Community, adik-adik semuanya. Nah, ini ada media sosial kita, ada YouTube sama Instagram nih. Buat adik-adik yang punya Instagram bisa follow, dan buat adik-adik yang punya YouTube bisa subscribe juga nih. Dan buat adik-adik yang ketinggalan ibadahnya bisa dicek di YouTube kita. Jadi ntar adik-adik bisa ngulang nonton, oke? Kak, kalau kita mau share sama teman kita bisa nggak, Kak? Bisa dong, bisa, Oke. bisa. Bisa itu. Oke, yang pertama jangan lupa share link ibadahnya ke teman-teman kalian ya. Jadi Wow. ajak teman-temannya ibadah bareng kita juga nih. Oke, yang kedua pakai nama asli kalian ya. Pakai nama asli kalian, kan nama kalian tuh keren-keren, bagus-bagus ya. Jadi dipakai, oke. Terus yang ketiga jangan lupa buka kameranya nih, kayak kakak-kakaknya buka kamera biar kakak-kakak bisa lihat muka-muka kalian nih. Bisa lihat wajah-wajah manis kalian. Oke. Terus yang keempat, jangan lupa cari personal space. Jadi cari tempat yang nyaman buat beribadah. Jangan di tempat yang berisik-berisik gitu ya, ntar nggak kedengaran. Terus yang ketujuh, use headset or earphone nih, kayak kakak nih pakai earphone nih. Jadi biar kalian dapat best experience. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Cuman cari tempat yang nyaman buat ibadah ya, jangan di tempat yang berisik. Terus yang keenam, it's time to worship our God. Jadi pakai waktu ini buat kita benar-benar ibadah. Kita khususin waktu hari ini, sekarang ini buat beribadah, oke? Terus yang ketujuh, worship expressively. Kita menyembah, kita memuji Tuhan dengan penuh ekspresif. Jadi kita ikutin instruksi WL-nya nanti. Terus yang kedelapan, take note. Jangan lupa dicatat poin-poin penting khotbahnya ya adik-adik, biar nanti adik-adik next time bisa baca-baca lagi nih khotbahnya. Jadi nggak cuma didengar doang. Oke? Next. Aduh, apa nih? Next. Oke, jadi saya mau bacain satu ayat dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. So, have a good service. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama meskipun melalui Zoom. Tuhan yang memberkati ibadah kami pada hari ini, Tuhan yang lancarkan jaringan kami, biarlah kami bisa fokus dan tenang untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melawat ibadah kami pada hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kakak BPW. Oke, adik-adik semuanya. Mau sapa-sapa dulu nih adik-adik semua yang ada di rumah. Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan sepanjang minggu ini? Semua merasakan sukacita Tuhan, amin. Oke, nah buat adik-adik nih yang belum buka kamera, kakak info untuk on kamera karena kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan menari buat Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Ya, oke, sip. Oke, nanti ikut gerakan kakak ya. Dan kakak-kakak yang lainnya juga. Oke, musik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. It's all about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. It's all about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Sekali lagi. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Haleluya. Semua cinta Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sekarang kakak suruh adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mau menyembah Tuhan. Oke. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau karena Tuhan layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita bernyanyi lagu ini dari awal. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia. Yuk, kamu aja adik-adik semua, yuk angkat tangan kita, yuk mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk angkat tanganmu, angkat suaramu, yuk sembah Tuhan, yuk mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus, kasih setiamu tak pernah berubah selamanya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang. Kami sembah, kami bersyukur, kami bersyukur. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Yuk adik-adik sembah Tuhan, yuk. Oh, beri kau
ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Karena begitu luar biasa kasih Tuhan buat kita. Yuk mari kita sembah Tuhan yuk. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Engkau baik, Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Haleluya, Engkau setia, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau undangkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami akan rindu didoakan oleh gembala kami Tuhan, Om Erwin Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Oke, seperti biasa minggu ketiga kita akan didoakan oleh Om Erwin. Mana nih Om Erwinnya nih? Oke. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Ini minggu ketiga ya. Om Erwin rindu suatu hari nanti kita bisa nggak di Zoom lagi, tapi bisa ibadah di gereja ya. Kita doakan ya. Mari kita angkat tangan. Kita semua adik-adik angkat tangannya. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur buat anak-anak kami yang luar biasa, yang boleh beribadah di dalam Zoom ini, bahkan nanti yang akan nonton siaran ulang di YouTube. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami ini, adik-adik kami semua. Kami bersyukur. Bapak, aku berdoa Tuhan,
Perlindungan-Mu sempurna. Biarlah seperti yang Kau janjikan, orang tua takut akan Tuhan. Maka keturunan kami akan perkasa. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau janjikan itu mengalir ke atas anak-anak kami semua, Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Lindungi anak-anak kami ini, Tuhan, dari semua mara bahaya, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari yang jahat, Tuhan. Dari dunia, Tuhan, yang membuat iman mereka, Tuhan, terganggu, Tuhan. Tapi biar mereka boleh berjalan dalam takut akan Tuhan dari masa kecil mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan, jatuh cinta kepadamu dan hidup di dalam firman Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, lindungi mereka, Tuhan, dari hal-hal yang tidak diingin, bahkan dari bahaya pornografi dari internet ini, Tuhan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang dapat menguasai diri mereka, Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pakai mereka semua dengan talenta mereka, Tuhan. Kau urapi, Kau berkati. Pakai anak-anak kami untuk menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Sehingga di dalam sekolah mereka terus bersinar, Tuhan. Seperti visi yang Kau berikan pada Sign Kid ini, Tuhan. Menjadi anak-anak yang bersinar terang, Tuhan. Terang Kristus menyertai mereka, Tuhan. Melindungi mereka, jauhkan mereka, Tuhan. Dari bahkan virus COVID-19 ini, Tuhan. Yang sebentar lagi mereka akan masuk sekolah tatap muka. Tuhan, Engkau lindungi, Kau berkati mereka. Dengan kecerdasan, kepandaian yang hebat dari sorga. Seperti Engkau memberkati Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Yusuf, Tuhan, di masa kecil mereka. Dan Daud di masa kecil mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak kami ini. Hari ini mereka akan, Tuhan Yesus, melanjutkan, Tuhan, ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi adik-adik semua. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik semua dan memberikan damai sejahtera. Dan adik-adik boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan semakin jatuh cinta kepada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, satu lagi, Om Erwin mau minta. Beberapa hari yang lalu Kak Mita itu ulang tahun, ya. Om Erwin mau doain. Mana Kak Mitanya? Mari kita arahkan tangan kita ke Kak Mita. Tuhan, terima kasih buat guru sekolah minggu, buat pemimpin di sekolah minggu yang luar biasa. Teruslah Kau berikan hati yang mencintai Tuhan, anak-anak Tuhan. Mencintai Tuhan Yesus apa yang sedang dia lakukan ini. Supaya dengan passion Tuhan, dengan hikmat Tuhan, Bapa, dengan pewahyuan daripada Tuhan, Kak Mita boleh memimpin departemen sekolah minggu ini. Mempersiapkan generasi yang luar biasa ini. Yang akan menjadi tunas bagi gerejamu di masa depan, Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dari masa kecil mereka boleh dididik dan urapi hamba-Mu Kak Mita. Biar dia menjadi pemimpin, Tuhan. Menjadi ibu bagi banyak anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu. Ibu yang luar biasa, Tuhan. Penolong yang luar biasa buat keluarganya, buat suaminya. Pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Dan kasih dari Allah terus mengalir ke atasnya, Tuhan. Hikmat Tuhan, pewahyuan untuk memimpin departemen ini selalu masuk dalam rancangan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan, Engkau dengarkan. Bahkan inovasi, bahkan Tuhan hal-hal yang baru, Tuhan, dalam departemen sekolah minggu ini akan terjadi, Tuhan. Engkau menuntun, Tuhan, sebab Engkau yang berkata dalam Mazmur 103 ayat 7, seperti Engkau memberikan jalan-jalan-Mu kepada Musa dan kepada Israel perbuatan-perbuatan-Mu. Kiranya Engkau menuntun Kak Mita dalam memimpin sekolah minggu ini. Tuhan, di hari ulang tahunnya, biarlah usia bukan cuma bertambah, tapi hikmat, kecintaan, pewahyuan kepadamu. Tuhan, tentang Engkau semakin bertambah-tambah. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita katakan, amin. Selamat ibadah adik-adik semua yang terkasih. Om Erwin mau ibadah ke Disimol, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Om Erwin udah mendoakan kami. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah untuk Om Erwin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kami persilakan.
Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik yang manis. Kakak Ida senang sekali berjumpa dengan adik-adik dalam sekolah minggu hari ini. Tentunya dalam firman Tuhan. Adik-adik yang manis, sekalipun masih kita beribadah dari rumah ke rumah atau melalui Zoom, kita percaya Tuhan yang setia, Tuhan yang baik tetap hadir menyertai adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ida mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebab hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa bernyanyi, bergembira, bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Dan saatnya kami mau buka hati kami akan buka telinga kami akan memberikan seluruh hidup kami, dengar-dengaran, dan kami tidak mau ribut, tapi kami mau duduk diam, buka hati, buka telinga untuk Tuhan Yesus. Karena itu, Roh Kudus tolong kami semua, urapi kami semua, agar kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan semuanya, amin. Adik-adik, sampai saat ini kita masih tetap berbicara tentang integritas, yaitu hidup anak-anak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Kakak Ida menyampaikan tema yaitu percaya, setia dan percaya. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini bersumber dari kitab Rut pasal 1-4, yaitu tentunya tokoh yang akan kita dengarkan saat ini adalah tentang Naomi dan Rut. Adik-adik, pada zaman hakim-hakim di Perjanjian Lama, suatu ketika ada musim kesusahan di mana orang sangat susah untuk mendapatkan makanan.
Kenapa susah mendapatkan makanan? Tentu karena gagal panen. Bahkan untuk memperoleh minuman pun sangat sulit. Keadaan ini membawa banyak orang-orang adik-adik yang ada di Efrata, Bethlehem, atau Yehuda pergi merantau. Mereka pergi ke daerah lain yang bernama Moab. Mereka pergi dengan tujuan untuk bisa bertahan hidup, adik-adik yang manis. Dan di Efrata, di daerah Bethlehem, ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Elimelek. Istrinya bernama Naomi. Kemudian dia punya anak 2, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka memutuskan untuk pergi merantau bersama dengan keluarga lain ke daerah Moab. Adik-adik, ternyata tidaklah gampang untuk pergi ke daerah orang lain untuk merantau, mendapatkan makanan. Tentu mereka melalui perjuangan demi perjuangan. Suatu ketika Bapak Elimelek meninggal. Dia dipanggil Tuhan. Elimelek meninggal dunia. Dan dia meninggalkan istri dan juga 2 anaknya. Dan kedua anaknya juga sudah menikah. Mahlon memiliki istri yang bernama Rut. Sedangkan anak kedua istrinya adalah bernama Orpah. Kehidupan mereka semakin sulit. Karena pada akhirnya kedua anak Naomi ternyata meninggal dunia juga di tanah Moab. Adik-adik, sangat sulit untuk ibu Naomi, Rut dan Orpah untuk hidup bertahan di tanah Moab. Maka datanglah Naomi menemui kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpah. Karena dia mengingat bahwa di Israel, di tanah asal mereka, di Bethlehem, dan dia juga sudah mendengarkan kabar bahwa di sana ternyata umat Tuhan sudah kembali boleh menikmati makanan. Di sana sudah ada panen gandum dan minuman juga tidak susah lagi. Sehingga teringatlah Naomi untuk kembali ke daerahnya. Adik-adik yang manis, Naomi berkata kepada Rut dan Orpah, "Pulanglah kepada keluarga kalian, kepada ibu bapak. Kembalilah kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Dan saya akan kembali kepada daerah saya." Yang terjadi apa, adik-adik? Orpah mengatakan, "Baiklah ibu, saya akan kembali kepada bangsaku. Dan saya akan kembali kepada Allahku." Tetapi berbeda dengan Rut. Rut berkata kepada Naomi, "Saya tidak mau. Jangan paksa saya untuk kembali kepada bangsa saya dan menyembah kepada Allah saya. Dimanapun engkau beristirahat, di situ saya beristirahat. Dimanapun engkau mati, di situ aku akan mati. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau dikubur, di situ juga aku akan dikubur. Sampai selama-lamanya, bahkan sampai maut memisahkan. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau." Itu adalah perkataan Rut kepada mertuanya Naomi. Akhirnya Naomi berkata, "Baiklah, kamu boleh ikut ke daerah saya." Adik-adik yang manis, dengan perasaan haru dan berat, akhirnya mereka berjalan menuju Bethlehem, tanah Israel. Di mana di sana sudah ada makanan, sudah ada gandum yang akan dimakan oleh rakyat itu. Dan berharap bahwa Naomi akan dapat hidup kembali di sana. Setelah mereka sampai di daerah itu, adik-adik, setelah 10 tahun mereka merantau di Moab, orang-orang di daerah itu tentu masih ada yang mengenal Naomi. Tetapi ada yang hampir tidak mengenal. Karena ternyata Naomi orangnya sudah sangat tua. Di Alkitab kita dikatakan karena sangat susah, maka Naomi itu kelihatan sangat tua. Karena kesusahan dan penderitaan yang dialaminya. Bahkan ketika orang-orang di Bethlehem
yang di Efrata berkata, apakah kamu Naomi? Dia menjawab, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara karena kehidupanku saat ini sangatlah susah dan menyedihkan. Adik-adik, tetapi mereka tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Akhirnya Naomi dan Ruth disambut dan mereka tinggal di Bethlehem. Setiap hari mereka berjuang. Naomi sudah tua dan Ruth harus bekerja. Adik-adik, langkah yang dilakukan oleh Ruth adalah dia mencari pekerjaan. Wah, dia pergi ke ladang. Ternyata ladang itu sedang menuai gandum. Ada banyak di sana para penyabit gandum. Dan sebuah tradisi di sana adik-adik, bahwa para penyabit itu biasanya meninggalkan gandum-gandum di belakang mereka. Mereka tidak potong semuanya dan untuk mereka bawa. Dengan tujuan supaya orang-orang yang susah mendapatkan, yang ingin mendapatkan makanan, mereka akhirnya bisa makan dengan memungut gandum-gandum itu. Itulah yang dilakukan oleh Ruth. Setiap hari Ruth memungut jelai, dikatakan memungut gandum. Satu ketika pemilik gandum itu datang, pemilik Boas, berkata kepada para pemimpin yang ada di ladang itu, siapakah wanita yang baru bekerja itu? Siapa dia yang mengambil gandum-gandum yang sisa-sisa di belakang para penyabit? Kemudian mereka mengatakan, dia adalah datang dari Moab bersama dengan ibu Naomi. Adik-adik, ketika Boas mendengarkan, iya, saya sudah mendengarkan itu. Orangnya memang sangat baik. Saya mendengarkan penderitaan, saya mendengarkan suaminya meninggal. Tapi bagaimana dia berjuang bersama dengan ibu mertuanya. Adik-adik, Ruth sangat senang bekerja, memungut gandum-gandum itu supaya ada dimakan oleh mereka. Dia pulang ke rumah bertemu dengan mertuanya ibu Naomi. Dia katakan, ibu, saya senang sekali bekerja mengambil gandum-gandum itu. Karena pemilik ladang itu orangnya sangat baik. Dia memperhatikan saya. Dia menyuguhkan saya minuman. Bahkan dia juga memberikan saya makanan. Kadang-kadang Ruth juga membawa makanan dari ladang itu kepada mertuanya. Mereka bercerita adik-adik. Kemudian ibu Naomi mengingat bahwa ternyata Boas itu adalah masih bersaudara dengan suaminya Elimelek yang sudah meninggal. Dan ada sebuah kebiasaan atau tradisi dikatakan di dalam Alkitab. Bahwa tradisi pada waktu itu di Bethlehem, kalau ada kerabat yang susah atau yang miskin, maka kerabat yang lain yang mampu, yang punya kekayaan, boleh mereka menebus atau mereka boleh memberikan makanan dan memperhatikannya adik-adik. Ibu Ruth setiap hari bekerja. Dia mendapatkan belas kasih daripada pemilik ladang yaitu Bapak Boas. Bapak Boas sudah hampir tua tetapi dia belum berkeluarga. Sedangkan Ibu Ruth suaminya sudah meninggal. Maka Naomi, ibu mertua daripada Ruth berkata kepada Ruth, anakku Ruth, besok malam pergilah ke pengirikan dan cobalah berbaring di sisi daripada Bapak Boas dan bangunkanlah dia. Karena menurut tradisi oleh orang-orang Israel yang ada di tempat ini, di daerah ini, Bapak Boas bisa menebus kamu. Bisa juga akan melindungi kamu. Dia katakan seperti itu. Maka Naomi dengan semangat menasehati Ruth. Dan Ruth juga mendengarkan dengan bijak. Mendengar dengan baik nasihat mama mertuanya. Maka dia pergi adik-adik. Dia pergi ke pengirikan. Sampai di pengirikan. Wah, dia berbaring. Dia berbaring. Terbangunlah Bapak Boas. Dia katakan, siapa ini? Saya tuanku. Ya, saya tuanku, saya Ruth. Nah,
Bapak Boas sangat senang karena dia sangat menghargai dan menghormati Ruth ini. Dan karena kasihnya, dia juga ingin melindungi, dia juga ingin menebus hidupnya Ruth. Sesuatu terjadi adik-adik. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Naomi dan Ruth pun tiba. Boas datang dan menceritakan maksud dan tujuannya kepada Ruth. Dan dia menemui Naomi. Bahwa Boaslah yang akan bertanggung jawab. Bahwa Boaslah yang akan melindungi. Bahkan akan menikahi ibu Ruth. Adik-adik yang manis. Kehidupan Ruth akhirnya berubah drastis. Tidak lagi susah. Dia menjadi orang yang sangat dihormati dan dihargai karena kesetiaannya yang dia tunjukkan kepada Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang disembah oleh mertuanya Naomi. Dia setia kepada mertuanya, dia berbuat baik. Dia tidak meninggalkannya ketika susah. Maka Tuhan pun mendengarkan doanya. Akhirnya Boas dan Ruth menikah dan berkeluarga dan mereka memiliki baby. Mereka mempunyai anak. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Naomi? Tentu Ibu Naomi merawat anak daripada Bapak Boas dan Ibu Ruth. Dan anak itu tahu adik-adik siapa namanya? Namanya adalah Obed. Dan Obed inilah yang melahirkan anak yaitu Isai. Dan Isai lah yang melahirkan Daud. Dari keturunan Daudlah lahir sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Karena iman, karena kesetiaan, maka Ruth diperhitungkan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Orang yang memiliki sejarah dengan kehidupan Tuhan Yesus, adik-adik yang manis. Nah, inilah isi daripada cerita firman Tuhan yang kita ambil daripada kitab Ruth pasal 1 sampai dengan pasal 4. Adik-adik, tujuan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik dari cerita Naomi dan Ruth adalah supaya kita semuanya adik-adik mengerti bahwa Tuhan itu adalah kasih setianya luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan itu Tuhan yang setia. Jadi kita juga adik-adik juga semua harus belajar setia. Setia mengikut Tuhan, setia melakukan firman Tuhan dari kecil sampai tua nanti. Jangan tidak setia, sama seperti yang dilakukan oleh Ruth kepada mertuanya Naomi dan juga kepada Tuhan Allah. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia Allah itu sangat besar. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan seperti Ibu Ruth, maka dia juga adalah beroleh selamat dan hidupnya diberkati. Kata Tuhan jangan memegahkan diri. Artinya apa adik-adik? Orang yang percaya dan ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono, harus rendah hati dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ibu Ruth saja dengar-dengaran sama mertuanya, ya kan? Nah adik-adik juga dengar-dengaran sama mama papa, kakak-kakaknya atau siapapun yang menasehati. Terlebih kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus mendengarkan firman. Belajar yuk. Belajar seperti Ibu Ruth adik-adik. Kita pasti bisa. Karena suatu saat adik-adik semua mau dipakai Tuhan. Adik-adik semua mau dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Pendoa, pemuji, pemberita firman Tuhan. Yang akan bersaksi kepada banyak orang. Nah karena itu adik-adik tetaplah setia kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan dari Kakak Ida dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semuanya. Sebelum Kakak Ida pamit, Kakak Ida mau ajak kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan,
Kakak Ida berdoa buat adik-adik seperti tema kami, iman dan juga kesetiaan. Engkau berikan kepada adik-adik semua, berikan kepada keluarga kami semua, supaya setiap orang yang kami kenal juga Tuhan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadikan kami menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, ketika susah, ketika sakit, kami tak tinggalkan Tuhan. Kami tetap ikut Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kami. Di tahun dan musim yang baru ini ya Tuhan, biarlah kami menikmati hubungan kami dengan Tuhan. Adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Ini adalah musim yang baru, adik-adik bergairah memuji Tuhan. Dan semua adik-adik juga hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, mama dan papa, juga kepada siapapun. Terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan semuanya, amin. Shalom. Oke, adik-adik semuanya. Salam. Makasih Kak Ida untuk firman-Nya hari ini. Adik-adik, mari kita jadi pelaku firman Tuhan ya. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk melihat foto-foto siapa aja yang kemarin sudah mengirimkan foto dari Art and Craft-nya minggu lalu. Silakan Kak Yuni. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Come on, let's praise Him. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Come on, sing with me. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Your hands up and say, I love you, Jesus. Come on. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Nah, itu dia tadi ya adik-adik foto-foto yang udah adik-adik kirimkan. Makasih loh yang udah kirimkan ke kita. Nanti kita ketemu lagi di Art and Craft di minggu kedua dan keempat ya. Sekarang kakak punya satu video lagi untuk adik-adik yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi ya, yaitu tentang kesetiaan. Adik-adik tahu nggak ada satu hewan yang mempunyai sifat yang setia? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Anjing. Wah, benar ya. Ayo kita mau lihat dulu videonya ya, benar apa enggak ya nih? Anjing atau apa ya? Yuk, silakan Kak Yuni. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bersyukur di tengah masa pandemi ini setiap kita masih beroleh tubuh yang sehat. Adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan Ruth terhadap Naomi kan? Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang seekor anjing dari Jepang bernama Hachiko? Hachiko adalah seekor anjing yang setia menemani tuannya. Tuannya bernama Bapak Hide Saburo Ueno yang merupakan seorang guru besar di Universitas Tokyo. Awalnya Hachiko diajak mengantar dan menjemput tuannya di sebuah stasiun kereta api. Setiap hari, Hachiko selalu menunggu dengan setia kedatangan sang profesor. Namun, suatu saat, pada tahun 1925, sang profesor tidak muncul di stasiun kereta karena dia meninggal di tempat dia mengajar. Namun, Hachiko tidak tahu. Dengan kesetiaan luar biasa, dia tetap menanti hingga tengah malam. Keesokannya, sang profesor juga tidak datang. Lusa, profesor juga tidak datang. Bahkan dikisahkan, Hachiko terus menunggu selama 10 tahun. Ia terus saja menunggu. Suatu saat, Hachiko tertabrak dan mati seketika. Adik-adik, kisah ini sangat mengharukan dalam masyarakat Jepang, sehingga mereka mengabadikannya dengan mendirikan patung dari anjing ini. Hari ini kita sampai pada bahasan tentang kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan, Mother Teresa pernah berkata, "Saya tidak pernah berdoa untuk sukses. Saya meminta kesetiaan." Kesetiaan merupakan sifat yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Penulis kitab Amsal bahkan mengatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan dalam Alkitab memiliki beberapa arti, yaitu dapat dipercaya atau diandalkan, dapat menjalankan perintah, sikap yang tidak mendua atau berpegang teguh pada janji atau pendirian. Teladan kita dalam hal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang selalu setia kepada umatnya walaupun umatnya tidak setia. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya, misalnya kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Allah tidak terpengaruh pada ketidaksetiaan bangsa Israel, adik-adik. Allah tetap berpegang teguh pada janjinya untuk menyertai umatnya. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita adalah Tuhan masih memelihara hidup kita. Ia memberikan udara untuk kita hidup setiap hari. Di dalam perjanjian baru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus menunjukkan kesetiaan itu ya adik-adik, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kesetiaan kita kepada Tuhan dapat kita tunjukkan dengan setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia beribadah, setia melayani, setia mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan berikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kesetiaan kita kepada sesama dapat kita tunjukkan dengan menaati perintah orang tua atau guru. Dapat dipercaya atau bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua atau guru. Sudahkah kamu setia menjalankan perintah Tuhan, orang tua dan gurumu?
Marilah kita mulai kesetiaan itu dari diri kita. Mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari sekarang ya adik-adik. Demikianlah adik-adik pembahasan kita hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sudah Kak Elis? Ya Kak, sudah Kak. Oke, thank you Kak Elis. Thank you Kak Elis. Sekarang kita masuk ke announcement. Oke adik-adik. Kak. Oke, announcement kita hari ini yaitu adik-adik, kalau bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya boleh scan barcode, QR barcode yang ada di layar adik-adik masing-masing. Boleh juga pakai via transfer ya adik-adik ke nomor bank rekening tersebut di gereja kita. Oke, adik-adik, minggu depan kita juga masih ibadah ya di link yang sama dan di waktu yang sama. Yang firman Tuhan kita percaya dan melihat keselamatan bangsanya. Berikutnya kita bagi adik-adik refer kita untuk minggu depan. Ayo, ada 1 lembar kertas origami adik-adik. Adik-adik boleh mempersiapkan 1 lembar origami. Kalau tidak ada origami boleh diganti dengan HVS ya adik-adik. Tada! Oke. Ini teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Iya. Nyanyi dong Kakak VVW. Oke. Yuk nyanyi yuk. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mari selamat ulang tahun buat adik-adik juga Kamita. Oke, Kak Andreas boleh mimpin kita kalau dalam doa. Kalau nggak ada Kak Andreas bisa Kak Helen. Silakan Kak. Boleh Kak Helen memimpin doa buat adik-adiknya? Oke, sorry ya, tadi soalnya aku nggak bisa unmute sendiri. Oke, shalom adik-adik yang berulang tahun. Kita mau doa sama-sama ya adik-adik yang lain. Untuk adik-adik yang berulang tahun, boleh lipat tangannya. Untuk adik-adik yang lain, kita arahkan tangan. Berdoa untuk teman-teman kita semua ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan.
kami mau berdoa bersatu hati untuk teman-teman kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai mereka, membuat mereka selalu sehat, memberkati sekolah mereka, studi mereka Tuhan. Engkau juga memberkati cita-cita daripada adik-adik sekalian, teman-teman kami Tuhan. Biarlah kiranya mereka Tuhan boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau dan juga kepada orang tua mereka. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, dengan kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu, berkat untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Mari sama-sama adik-adik kita katakan, amin. Oke, berikutnya. Ulang tahun. Ulang tahun. Oke. Berikutnya adik-adik kita mau doa syafaat bagi adik-adik yang ambil bagian. Yuk silakan sama-sama kita berdoa. Silakan Dek. Ayo, Alvin. Kita mau doa syafaat. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman Kelvin dan kakak-kakak sekolah minggu agar diberikan kesehatan dan tambah rajin ibadahnya. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami berdoa gereja Hauge Tuhan, berkatilah gereja Hauge supaya cepat dibangun ya Tuhan. Tuhan berkati juga jemaatnya supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan berkati juga gembala Om Erwin supaya keluarganya tetap sehat selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami Tuhan, mari Tuhan akan perkenananmu sembuhkan pulihkan bangsa kami dari COVID-19, berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Arif dan semua pemerintah yang ada agar memperoleh hikmat dari-Mu sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan supaya aman segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja. Amin. Oke, adik-adik semuanya angkat tangan. Dua-dua diangkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap adik-adik yang memberikan persembahan hari ini supaya Tuhan berkati. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami taburkan, yang adik-adik Sign Kids taburkan. Tuhan berkati berlipat kali ganda, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan papa mama setiap adik-adik yang memberikan persembahan hari ini. Tuhan juga memberkati setiap studi kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari adik-adik Sign Kids yang luar biasa, dengar baik-baik, engkau semua disayang Tuhan, engkau semua dikasihi Tuhan, engkau semuanya dicintai Tuhan. Tuhan memberkati seluruh adik-adik dan melindungi engkau semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu semuanya adik-adikku dan memberikan engkau semuanya damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Yes. God bless.